Al-Faqih Muqaddam mengaku bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini serah terima jabatan Allah kepada salah satu habaib ya, yang ditulis di kitab Al-Wariqat ya min manaqib di Sayyidina Syekh Al-Fakir Abi Bakar bin Salim tadi, tentang penyerahan tugas Allah untuk mengatur kehidupan bahkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kitab Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan. Sebelum melanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dan bagi yang sudah memberikan dukungannya, kami ucapkan terima kasih. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan mengenai serah terima jabatan Allah kepada salah satu habaib yang ditulis di dalam kitab Al-Waraqat min Manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakir Abi Bakar bin Salim, tentang penyerahan tugas Allah untuk mengatur kehidupan bahkan kematian. Dalam kitab Syahrul Ainiyah di halaman 154 ditulis bahwa kitab ini karya dari Al-Habid Al-Amah Al-Ahmad bin Zain bin Alwi bin Al-Habsi. Al-Faqih Muqaddam mengaku bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adalah Al-Faqih Muqaddam. Ditanya ketika dalam keadaan fananya, dikatakan kepadanya tentang ayat, setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ia berkata, aku tidak bernyawa. Kemudian ketika dikatakan kepadanya tentang ayat, semua yang ada di dunia ini akan hancur binasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Nanti kalau bukunya udah saya baca. Nggih, monggo. Tujuan kita ini kan berbagi ilmu kepada khususnya para umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mudah terperdaya oleh dakwah-dakwah yang sesat. Itu tujuan kita. Jadi selama ini digunakan untuk berbagi ilmu, saya sangat bahagia sekali, Bang Acong. Ya, satu pertanyaan lagi Mbak Yayi, ini nyambung ya tentang tadi serah terima jabatan Allah kepada salah satu habaib ya, yang ditulis di kitab Al-Wariqat ya min manaqib di Sayyidina Syekh Al-Fakir Abi Bakar bin Salim tadi, tentang penyerahan tugas Allah untuk mengatur kehidupan bahkan kematian. Nah itu. Nah di kitab yang ini di halaman 16 itu di bab 1 dalam kitab Syahrul Ainiyah halaman 154 ya, ini kita lihat ya, ditulis di sini bahwa kitab ini karya dari Al-Habib Al-Amah Al-Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsi. Al-Faqih Muqaddam mengaku bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada bahasa Arabnya, kita bacakan artinya Pak Yai. Dan adalah Al-Faqih Muqaddam ditanya ketika dalam keadaan fananya, dikatakan kepadanya tentang ayat ya, ini mengutip Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia berkata, aku tidak bernyawa. Kemudian ketika dikatakan padanya tentang ayat, semua yang ada di dunia ini akan hancur binasa, itu juga mengutip ayat Al-Quran. Dia berkata, aku tidak berada di dunia. Kemudian dikatakan kepadanya tentang ayat, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zatnya Allah. Itu juga mengutip ayat Al-Quran. Dia berkata, saya adalah bagian dari nurnya Allah, nur cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 ayat tadi kan dikutip dalam Al-Quran, dan Faqih Muqaddam ini tidak akan poinnya mungkin seperti ini, tidak akan binasa ketika semua makhluk dibinasakan oleh Allah, tidak akan hancur ketika semua ciptaan Allah itu dihancurkan oleh Allah. Dan di sini dalam poin ketiga ini
semua yang dihancurkan dan dibinasakan Allah itu kecuali dia, karena dia itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keterangan pernyataan seperti ini menyesatkan umat karena Faqih Muqaddam menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur binasa ketika semua makhluk Allah dihancurkan hari kiamat. Tanda kurung tutup kurung. Kemudian dia mengaku tidak akan pernah merasakan mati sebab dia menyatakan dirinya tidak bernyawa. Faktanya dia sudah mati. Bahkan dia menyatakan bahwa dirinya bagian langsung dari nur atau cahayanya Allah, tutup kurung buka kurung, zatnya Allah Subhanahu wa taala, padahal sejatinya semua makhluk adalah bagian dari nur atau cahayanya Allah, tutup kurung buka kurung, dan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad lah yang jelas bagian dari nur atau cahaya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mungkin kesimpulan yang bisa saya tangkap itu, seorang Faqih Muqaddam menyamakan dirinya itu sejajar dengan Allah, dia karena mengaku sebagai nurnya Allah, sedangkan dalam kitab Al-Quran dan sepakat itu yang saya ketahui itu yang bersanding dengan nama Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini ada keterangan bahwa Rasulullah itu adalah nur cahaya zatnya Allah, nur cahayanya Allah ya. Di situ gimana Pak Yai? Berarti kan ini ada korelasi bahwa pengakuan sebagai Tuhan, terus berserah terima jabatan, terus ini bahkan Faqih Muqaddam menempatkan dirinya sebagai zatnya Allah atau menggeser daripada baginda Nabi. Monggo Pak Yai. Sebelum dijawab Pak Kiai. Aku turun dulu Pak Kiai ya. Besok saya mau nyangkul pagi-pagi. Terima kasih semua ya. Iya, saya izin ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh Yai, itu kan keterangannya tentang apa yang diucapkan secara tertulis oleh Faqih Muqaddam. Kemudian pertanyaannya sebelum nanti dijawab pertanyaan Gus Skincare, apakah sosok Faqih Muqaddam ini historis benar-benar ada ataukah hanya tokoh fiktif yang dikarang-karang sehingga glorifikasinya atau pengagung-agungannya sedemikian tinggi sampai disetarakan dengan Allah? Itu ya tokoh fiktif atau tokoh historis? Standby. Oke. Begini, ini sebenarnya yang paling menyesatkan umat. Kalau Mansur Al-Hallaj mengaku Allah itu kan mafil jubba illallah. Terus Siti Jenar hanya mengaku tidak ada Siti Jenar yang ada Allah, tidak ada Allah yang ada Siti Jenar, kan di situ. Tapi kalau ini ya substansi dari apa yang disampaikan oleh Faqih Muqaddam tentang tanya jawabnya dengan si Badawi itu, ini sudah mengarah, ya, ini sudah mengarah, ya, mengarah ke sana, mengarah ke ngaku Allah itu. Jadi lafadznya ini dari pertama si Badawi menanyakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap awak yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Dijawablah oleh Faqih Muqaddam, maliya nafsun, saya tidak bernyawa. Seperti itu. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa atau akan hancur. Jadi kullu man 'alaiha fan, dijawablah oleh Faqih Muqaddam, ma ana 'alaiha. Saya tidak ada di atas muka bumi ini. Bagaimana hancur kan gitu kalau dilanjutkan. Padahal di sini kalau kita lanjutkan ayatnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Al-Qur'an ini sudah jelas semua yang ada di muka bumi ini akan hancur wa yabqa, dan tinggallah zat Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau kita simpulkan, kalau seandainya kullu man 'alaiha fan
fakih muqaddam itu tidak akan binasa karena mengaku tidak ada di atas muka bumi ini, akhirnya kesimpulannya wa yabqa wajhu rabbika, dan tinggallah zat Allah dan fakih muqaddam, zatnya yang tidak hancur. Kan seperti itu kalau kita simpulkan. Baik, terus yang ketiga, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu ini akan binasa kecuali zat Allah. Ana min nuri wajhihi. Saya juga tidak akan binasa karena saya bagian dari nur atau cahaya zatnya Allah. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah dan fakih muqaddam akhirnya. Jadi ketika semua makhluk ini akan hancur, maka tinggallah zatnya Allah dan fakih muqaddam. Seperti itu kesimpulannya. Nah, oleh karena itu kemarin katanya kan saya terjadi diskusi di layar bersama Kiai Fatah. Katanya Kiai Fatah ini kan halul ghaibah. Halul ghaibah, jadi keadaan fana, keadaan ngelantur. Sedangkan dia itu mengambil dalil dari kitab Fathul Mu'in, la ibrata li fana'i waliyin. Jadi tidak dianggap bagi fananya orang wali. Nah, sekarang kalau dia ngelantur kok jawaban dan pertanyaan ini nyambung loh. Kenapa saya bilang nyambung? Yang ditanyakan itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang bertanyakan. Setiap awak yang bernyawa pasti akan mati. Saya tidak mati. Loh, ini nyambung. Seandainya dia ngelantur, mungkin jawabnya bukan saya tidak akan mati, enggak. Jawabnya kalau analogi ya. Kalau kita bicara dengan orang gila, ayo. Orang ngelantur ini kan sama dengan orang gila. Halul ghaibah ini sama dengan orang gila. Kalau kita bicara dengan orang gila, saya pasti tidak akan mati. Orang gila tidak jawab apa-apa. Paling dia akan bicara dengan sendirinya itu. Kalau ini enggak. Tanya jawab ini, kalau kita lihat substansinya, jadi arti ibaratnya ini nyambung loh. Nah, di mana gilanya? Ini nyambung. Terus oleh karena itu saya membenarkan memang la ibrata li fana'i waliyin. Tapi karena dia beranalogi dengan biasa la muhibbin di dalam membela junjungannya itu dengan berdalil tadi, dan tapi analoginya kan harus ke Al-Hallaj dan ceritanya Siti Jenar. Kedua-duanya dibunuh. Kenapa? Ya karena berpotensi memang. Kenapa dia harus beranalogi dengan Mansur Al-Hallaj dan cerita Siti Jenar? Ya memang tidak ada orang-orang wali yang mengaku Allah itu kecuali mereka berdua. Jadi terpaksa harus beranalogi dengan Siti Jenar dan ceritanya Siti Jenar dan Mansur Al-Hallaj karena ini yang mengaku Allah. Tidak ada orang-orang wali yang lain mengaku Allah, tidak ada. Dan kedua-duanya itu dibunuh walaupun Siti Jenar itu hanya sebuah cerita. Nggak tahu kebenarannya. Tapi kan dibunuh ceritanya karena berpotensi menyesatkan umat dan mengkafirkan umat. Oleh karena itu kesimpulan di bawah, akhirnya si menanya itu bertanya, siapakah sebenarnya Muhammad Fakih Al-Muqaddam ini? Tidak mati, tidak akan hancur, dan tidak akan binasa, sama persis dengan Allah kalau begitu. Tapi si pertanyaannya, siapakah sebenarnya Fakih Al-Muqaddam ini? Akhirnya dijawab, Anallah, sayalah Allah. Kan gitu. Nah, kalau memang sekarang ya, saya mohon kepada para kiai, para pengasuh pondok pesantren, ayo dong, tanggung jawab kalian terhadap agama, kepedulian kalian semua jenengan-jenengan semua itu terhadap agama, wabil khusus kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mana tanggung jawab kalian sebagai petugas Majelis Ulama Indonesia terhadap ajaran sesat? Kenapa saya bilang ajaran sesat? Karena ini sudah berbentuk kitab dan dijual, sudah beredar di Ampel. Teman saya Syekh Mazen kemarin beli, harganya 65.000. Syarhul Ainiyah yang menceritakan itu tadi. Berarti ya ini sudah berbentuk ajaran karena sudah dibukukan atau dikitabkan. Mana tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia terhadap ajaran sesat ini? Kok dia? Terus apakah kalian belum baca kitab Al-Quran?
Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Pasti para yai pasti baca itu dan tahu artinya dan tahu tafsirannya dan tahu maksudnya. Terus ketika menghadapi ajaran sesat Ba'alawi itu, mana bukti kepedulian kalian terhadap agama? Mana bukti tanggung jawab kalian terhadap umat? Ayo dong, bertindak, jangan diam. Tolong jangan diam. Kalau memang benar, alasannya apa? Kalau memang sesat, ayo minta Ba'alawi itu suruh menari semua ajaran-ajaran sesatnya itu yang sudah menyebar. Agar rakyat dan generasi-generasi bangsa ini selamat dari kesesatan. Seperti itu. Dan kita jangan kalau soal akidah, kalau soal tauhid, kita tidak boleh tebang pilih. Itu didikan baginda Nabi, laukanat binti Fatimah saraqat laqatu yadaha. Jika seandainya putri kesayanganku Fatimah itu mencuri, aku potong juga tangannya. Nah, sekarang kebijakan para alim ulama, kebijakan para pimpinan-pimpinan pesantren ini mana kebijakannya? Apakah takut atau tidak enak atau tidak nyaman kepada para habaib? Tapi ini salah dan sesat kan? Ya begitu teman-teman, Mas Acong ya dan yang lain. Iya. Nah inilah ya, kembali lagi, maaf karena background saya sebenarnya lebih banyak dulu mempelajari kristologi. Jadi Yahudi ketika memetongkan Hawariyun dari Nabi Isa alaihissalam, lalu dia berpura-pura seolah dialah penerus estafet dari Nabi Isa al-Masih, mendirikan agama yang baru, padahal sudah dibelokkan. Dikatakan pula aku dan Bapa adalah satu. Di tanah Jawa nyaris itu, tapi karena tegasnya Wali Songo, maka paham dari manunggaling kawula Gusti dihabisi. Nggak boleh diteruskan karena akan menyesatkan umat, menjauhkan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Lah kok di zaman digital ini muncul lagi? Artinya payah sekali ketika para kiai itu diam. MUI salah satu tugasnya memiliki tanggung jawab moral sebagai bentengnya umat Islam. Lah kalau bentengnya saja sudah rubuh, siapa yang akan melindungi, membentengi umat Islam? Ya terpaksa nanti umatnya sendiri yang akan membentengi dengan cara-cara seperti inilah. Para kiai-kiai, para gus-gus, para abuya-abuya yang sudah mulai sadar, disemangati sehingga kita yang orang awam akan terus juga mengawal agar jangan sampai ajaran sesat ini bila didiamkan menjadi seolah-olah kebenaran. Matur nuwun penjelasannya Yai. Back to you host, standby. Iya. Ada Mas Raden. Ini yang lain pada tidur mungkin ya. Izin host. Iya, Bang Bani silakan monggo. Kiai, ini saya tertarik terkait pembelokan ajaran kita ya, Kiai. Khususnya sikap bulat atau gulu dalam beragama gitu. Saya pernah mendengar gitu beberapa kiai, khususnya kiai besar ya, yang menyampaikan sebuah hadis tentang kopi gitu. Pada awalnya saya berpikir gitu, ini kok kayak nggak masuk akal gitu ya. Rasulullah itu hidup di abad ke-7 Masehi, sedangkan kopi itu pertama kali ditemukan di Ethiopia ya, tahun abad ke-9 Masehi. Nah, ternyata setelah saya telusur, saya teliti, benar-benar saya teliti, ketemu ya hadis itu di kitab Tadhkirun Nas, karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ternyata sumbernya dari Ba'alawi. Di kitab Tadhkirun Nas.
Bukan. Bukan lihat Justru bukan lewat mimpi, ya kozatan. Ya, kozatan. Iya. Jadi di situ ini kan disebutkan ya bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu pernah menceritakan tentang guru beliau tuh Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi yang nongkrong bareng Nabi SAW ya qadhatan secara terjaga ya, secara sadar gitu. Oke. Kemudian ini dia berkata kan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu an asma'a anka hadithan bila wasitatin gitu. Wahai Rasulullah, saya ingin mendengar sebuah hadis dari jenengan tanpa perantara gitu kan, kata Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi. Nah di situ Rasulullah kemudian memberikan 3 buah hadis, Kiai. Nah salah satunya itu yang pertama adalah mazala raihu qahwatin albana fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Loh. Selama bau kopi itu masih tercium di dalam di mulutnya seorang manusia, maka malaikat akan memintakan ampun gitu untuknya gitu kan. Nah itu ini pas banget ini dengan background Kiai Ja'far ya, yang expert ya di bidang mustalahul hadis. Hadis seperti ini gimana derajatnya Kiai? Darajatul hadis ini gimana gitu? Ketika seseorang Jadi dulu Syed Muhammad ya pernah ngajar. Hadis yang diambil melalui mimpi atau yang diambil melalui yaqdah itu tidak bisa dibuat hujjah. Ya, tidak bisa dibuat hujjah walaupun baginda Nabi bersabda yang melalui mimpi, inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan ini tidak bisa menyerupaiku, tapi itu bukan hadis. Karena hadis itu hanya yang merupakan sabda ketika Nabi masih hidup, dan hadis itu juga merupakan pengakuan ketika Nabi masih hidup, dan juga Nabi itu hadis itu merupakan ada 3 takriri, pengakuan, qaulatul fi'lan dan takrirannya. Iya. Fi'lan nih. Iya, itu kalau yang melalui mimpi atau ketemu yang sudah Nabi meninggal, maka nanti akan berpotensi semua orang akan membuat sebuah hadis ketemu dengan Nabi Yaqdah, ketemu dengan Nabi melalui mimpi, itu tidak bisa dibuat hujjah karena agama ini sudah sempurna dan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi itu sudah sempurna. Jadi yang melalui mimpi atau yang sudah Nabi meninggal walaupun Yaqdah ketemu langsung tanpa perantara, itu semua bukan hadis. Ya sebelumnya kan saya sempat berpikir bahwa memang ini hadis kan tidak bisa, kemungkinan besar adalah maudhu gitu. Cuman saya penasaran gitu. Ini hadis riwayat siapa gitu kan. Ternyata setelah dicek asalnya dari Ba'lawi, Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas ini kan kitab yang juga menyampaikan informasi. Ya, waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam. Yang kitab Tadhkirun Nas ini kan juga yang menulis salah satu Habib yang boker emas itu. Iya, boleh menambah dikit ya terkait itu kayaknya kurang itu. Itu sebenarnya ada pemaksaan kepada Nabi. Itu minta kepada Nabi hadis yang langsung yang belum pernah dikasihkan kepada orang lain begitu. Itu ada tambahannya, pemaksaan kepada Nabi itu. Nah, itu tadi saya ringkas saja Kang Dewi. Iya, Mas. Saya ini gini. Maksudnya begini. Bukan hanya sekedar meminta hadis kepada Nabi, tetapi juga biar orang lain tidak mendapatkan hadis itu kecuali dirinya sendiri gitu loh. Penekanannya di situ sebenarnya.
Termasuk yang minum kopi tadi gimana Gus Bani? Yang terus masuk tasbih yang di Ya, itu iya, saya itu ngopi 3 kali sehari ya. Itu mulut saya itu baunya kopi terus itu 24 jam itu. Gimana ya? Sama Kang Kewi. Tapi kalau menurut hadis palsu mereka, Bodrek akan menempati surga yang paling tinggi, 24 jam berbau kopi. Saya juga ini lagi minum kopi ya, ngerokok minum kopi. Itu para malaikat memintakan ampun Jai untuk kita ya, Masya Allah. Dan apa juga tasbih ya, selama tasbih. Ya, tasbih. Ada di satunya, nggih. Walaupun tidak wirid, ngeluarin enggak wiridan, enak ya. enak no Kiai tinggal sekali terus itu disaku terus digimbal terus kemana-mana, termasuk nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah apa, minum kopi terus panjang hari, udah selesai Pak Yai, pasti masuk surga kan. Pak Yai, itu khurafat yang jenengan tulis di kitab yang dibacakan oleh yang mengangkat manusia dari neraka itu, orang-orang Yaman dari neraka itu sebenarnya itu ada yang versi panjang Pak Yai. Oh, ada yang versi panjang. Ya, versi panjangnya itu bukan hanya itu kekhususan bagi fakih muqaddam itu. Awalnya kekhususan bagi duriyah fakih muqaddam. Nah, di situ diambil semua orang-orang Yaman. Belum puas waktu itu, pokoknya diambil semua orang-orang di sekeliling Yaman gitu. Oh, Bahkan iya semua itu panjang itu karomahnya itu. Saya sama Fakul itu pas bahas itu sekitar separuh halaman itu untuk membahas hanya itu saja. Separuh halaman lebih. Jadi memang modelnya itu ditambahi di kitab lain. Modelnya begitu. Kalau ada sedikit kesamaan di hadis Nabi misalkan terkait mukjizat Nabi ya kan, itu diambil sama dia lalu ditambahi dan dilebihkan semacam itu. Ketika ada di redaksi kitabnya Al-Hurar misalkan, itu di kitab manakibnya Habib itu ditambahi di 2 kali lipat kan, semacam itu modelnya. Jadi kalau kita flashback ke belakang tentang gerakan Batiniyah yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah, memang Abdullah bin Sabah ini ingin menggeser umat Islam dari baginda Nabi dan daripada para sahabat kepada dirinya. Nah, ini korelasinya ada. Hubungan ya seolah-olah Pak Alawi ini ingin menggeser baginda Nabi ya kepada klan mereka. Kalau baginda Nabi punya Isra Mi'raj ya mereka juga punya Isra Mi'raj. Kalau baginda Nabi ya punya hadis yang masuk ke neraka ya mereka juga punya hadis yang masuk ke neraka. Ya, kalau baginda Nabi itu bagian dari cahaya Allah ya fakih muqaddam ya klan mereka adalah bagian dari cahaya Allah. Nah, ini penggeseran sama persis apa yang menjadi tujuan Abdullah bin Sabah dalam gerakan dia tentang dakwah batiniyah. Jadi ini sama persis ya. Oleh karena itu ya, saya ingin kiai-kiai ini semua mengkaji. Kalau memang ini benar sesat dan menyesatkan, jangan diam dong. Karena agama sudah diserahkan kepada mereka. Tanggung jawab agama sudah ada di pundak mereka. Kalau mereka diam ya berarti nanti orang-orang awam secara umum ya akan membenarkan apa yang disampaikan mereka, akan membenarkan apa yang menjadi ajaran mereka, entah itu sesat dan menyesatkan, entah itu akan mengkafirkan orang-orang awam. Orang-orang awam tidak tahu itu karena orang-orang awam sudah percaya penuh kepada para gurunya atau kepada para kiainya. Jadi kalau diam ya lepas tanggung jawab dong.
Terlebih MUI yang sudah menjadi benteng agama Islam didengar di negara yang kita cintai ini. Bukankah begitu ya? Kiai. Betul, Kiai. Kalau konteks keindonesiaan itu Pak Yai, penggeserannya kepada ulama-ulama kita tuh. Jadi dengan mengatakan satu Habib yang bodoh, yang koplak ya kan, yang ahli maksiat itu lebih utama dari 70 kiai, itu sebenarnya kan pengambil alihan terhadap santri-santri agar tidak lagi lebih menghormati kiai daripada Habib. Dia inginnya sebaliknya, menghormati Habib daripada kiai itu. Karena seberapa Habib hebat pun kiai, misalkan Pak Yai Ja'far ini memiliki 100.000 santri, itu nggak lebih hebat dari Habib yang pekok, yang bodoh, ya kan, yang ahli maksiat. Itu kan kurang ajar. Ya, betul. Kalau menurut saya gini, Gus Kemi ya, setelah saya kaji tentang kebobrokan dan kejahatan dakwah Batiniyah yang kemudian menjadi Ismailiyah, yang kemudian menjadi Fatimiyah. Jadi dari sejarah-sejarah para ulama, termasuk apa yang disampaikan Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kanu mereka itu adalah apa? Iqdam, mentiadakan para kiai, mentiadakan para ulama di masanya. Nah sekarang gerakan mereka juga sama, mentiadakan, menghabiskan para ulama dan kiai yang ada di Nusantara ini, tapi caranya beda. Kalau dulu di sana itu dibunuh, kiai-kiai yang tidak sepaham dengan mereka, kiai-kiai para ulama yang bertentangan dengan mereka dibunuh. Idamnya itu mentiadakan para ulama itu dengan dibunuh. Kalau sekarang tidak, yang dibunuh karakternya lebih cantik ya. Nah, jadi sekarang ini mentiadakan para ulama dengan berkata, belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Nah, ini ikdam, gerakan mentiadakan para ulama. Terus kemudian ditambah satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr, itu lebih utama daripada kepala kiai yang alim, yang bersorban. Kan itu berarti kalau sudah kaki ini, kaki dibandingkan dengan kepala ini sangat jauh. Apalagi kakinya orang ahli maksiat, orang ahli zina, orang ahli khamr dari kelompok mereka. Jadi tidak ada apa-apanya kiai dibandingkan mereka. Penghinaan luar biasa itu, Yai.